'Cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation. 'Cause I know that you'll make it. Oke geng, semangat pagi. Ketemu lagi bareng DNH Channel. Emang sekarang kita mau ngebahas apa lagi sih bosku? Oke gengs, ketemu lagi bareng DNH Channel. Kali ini gue sedikit beda konsepnya. Kali ini gue mau nyoba-nyoba dengan gaya ngevlog. Hari ini gue bareng keluarga lagi just on the way ke Grage Mall yang ada di Cirebon. Sebenarnya sih bareng banyak-banyak pasukan, tapi pas di Grage kita misah-misah. Alhasil gue bareng keluarga, bareng bundanya Eliandra atau kakak El, ditemenin sama si bungsu incest gue si Himawari. Serius namanya Himawari, lengkapnya itu Dinda Himawari Elianti. Ini Dede Dinda Himawari Elianti. Cantik banget kan? Gak usah ngebahas bahwa ini ada kaitannya dengan Boruto atau bukan. Ini gambaran Himawari di anime Naruto atau Boruto. 母ちゃんと同じ目。ボルト、父ちゃん、ひまわりが急にやべえってなんかステージ怖えよ。白眼、どういうことだってばよ。来たー。ロックオン。兄弟喧嘩はその辺で。決。 Atau anime Jepang Naruto. Yang jelas sih asal namanya dari beneran Jepang. Himawari itu kayaknya sih kalau nggak salah itu artinya bunga matahari. Himawari berarti bunga matahari. Oke gengs, kali ini di Grage gue nyampe ke Matahari. Jujurnya kalau dulu Grage ini tempat atau mall yang pengen banget gue datengin tiap saat ketika zamannya dimulai zaman sekolah, karena Grage Mall salah satu mall pertama yang gede yang ada di Cirebon. Sebenarnya gue udah lama banget nggak datang ke Grage. Kemarin sih diajak sama pasukan nongkrong, katanya mau jalan-jalan ke Cirebon. Gue sendiri tadinya sih tujuannya mau beli sepatu buat futsal sama bola, tapi pas nyampe Grage ternyata tidak terlalu banyak pilihan yang gue suka. Ada yang disenengin tapi harganya selangit. Bilang aja budgetnya gak cukup bosku. Belajar jujur bosku. Jadi alhasil nemenin bundanya El saja jalan-jalan mengelilingi Grage, sekaligus semacam memorian karena dulunya sering nongkrong di sini. Cie dulu sama siapa ke Grage bosku? Curiga nih. Situasinya tidak terlalu banyak berubah. Ini ada di lantai bawah, tempatnya barang-barang yang termasuknya obralan. Ini kumpulan baju keluarga, ada buat anak-anak juga dewasa. Harganya relatif murah, rata-rata kayaknya sih kalau dilihat kemarin itu kalau nggak salah sekitar 100.000 itu dapat 2 potong, bahkan ada yang 30 ribuan. Kalau murah harusnya borong bos. Ambil buat oleh-oleh di rumah. Itu kakak L lagi berpose di banner. Di situ ada jagung, tomat raksasa katanya. Kakak El mirip sama tomat ya bosku. Di samping tadi apa ya, KFC kalau tidak salah. Kakak L kayaknya seneng banget. Dia nggak terlalu pengen apa-apa. Kalau udah di mall dia cuma kan jalan-jalan paling juga dia penasaran dengan eskalator, karena
sekalipun ada lift jarang banget. Kalau jalan-jalan El itu mau naik lift. Kayaknya ngevlognya kita ngikutin El aja mau kemana. Tapi biasanya dia sedikit jangkrak atau liar asal-asalan. Itu jangkraknya kakak El nurun dari ayahnya ya bosku. Sekarang kayaknya dia lagi nyari bundanya. Dia sangat senang, antusias banget kalau di area mall. Dia ngerasa luas, bagus, dan mungkin jarang sekali melihat pemandangan yang ada di mall-mall ini. Mungkin bosku kurang ajak kakak El liburan. Pantes kalau kakak El antusias. I'm boring. Datte bayo! Itu dia ketemu sama bundanya. Bundanya kayaknya sih mau beli oleh-oleh tadinya. Nyarinya ketahuan banget ada di daerah yang serba murah. Tapi kalau cewek atau perempuan mau muter-muter sejagat raya juga belum tentu dibeli lah. Kadang Teori males yang kebenarannya kalau harus mutlak ya nemenin bosku. nyari-nyari barang yang belum pasti atau baru milih. Jadi atau enggak dibelinya ya kayak nunggu kiamat gitulah. Kalau cewek atau perempuan gak usah ditemenin belanja bosku. Cukup kasih budget belanja yang banyak. Pasti mereka bakal sumringah. Itu Dede Dinda dipaksa ikut-ikutan. Oh ya, kita kesini ini masih atau sudah dalam kondisi pandemi COVID. Jadi hampir semuanya diwajibkan yang datang ke sini itu memakai masker. Pas masuk juga diberi tes suhu ditambah dengan hand sanitizer. Taat dengan protokol kesehatan ya bosku. Kemarin Presiden Jokowi jadi orang pertama yang disuntik vaksin corona. Semoga itu menjadi jalan untuk memutus rantai corona di Indonesia. Kita doakan Indonesia dan dunia segera terlepas dari pandemi corona. Kalau gue lihat sih nggak terlalu rame, tapi nggak bisa dibilang sepi juga. Kalau dibandingkan dengan dulu, ada beberapa tempat atau outlet yang tutup ya. Jadi ini ya bisa dibilang sepi. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan COVID ya masuk akal juga bahwa kondisinya memang Grage ini sepi. Gue sebenarnya udah nggak terlalu antusias karena sepatu yang gue gadang-gadang banyak pilihan ternyata nggak terlalu banyak. Masih ngomongin sepatu aja bosku, masih belum ikhlas gak dapat sepatu diskonan ya bosku. Mungkin sekarang sistem online itu bisa mengalahkan. Kalau dulu gue datang ke sini sengaja, biasanya itu nunggu ada kabar diskon yang super gila-gila itu. Tapi ternyata di online shop saya semacam Lazada, Ternyata bosku mantan pemburu diskon. Wow. hampir tiap saat sih ada barang-barang yang diskonnya super duper oke. Jadi kayaknya alternatifnya balik lagi karena di sini nggak terlalu banyak pilihan buat sepatu yang bisa dilirik. Ya mungkin kembali lagi ke Shopee atau ke Lazada. Hati-hati bosku, nanti dikira endorse belanja online. Oke, kita masih ikutin atau kita ikutin lagi kakak El yang narik-narik bundanya yang nggak tahu pengen kemana, tapi dia sangat seneng banget karena mungkin lantainya licin. Tapi kalau dia dibiarin biasanya dia narik-narik tumpukan itu, gengs. Dia tuh sering banget narik-narik tumpukan, bahkan kalau nggak diliatin dia tahu-tahu hilang karena dia memang tidak terlalu besar. Jadi dianya jalan, kitanya nggak tahu karena dia ketutup sama tumpukan-tumpukan baju-baju. Dia pernah sekali dia itu jongkok
karena mungkin capek atau nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jongkok di area baju-baju. Alhasil bundanya itu bingung nyariin, padahal ada di sampingnya, tapi karena dia jongkok dia dicari sampai muter-muter lama. Tahu-tahu dia nongol dari samping, padahal bunda sama omanya udah cemas banget. Oke, kita lihat kayaknya itu lagi mulai milih obrolan. Gue yakin sih kalau bundanya El itu termasuknya susah buat milih-milih kayak gitu. Ini ruko-ruko atau outlet-outlet yang Terlihat tutup ya, beberapa gengs. outlet masih tutup, Banyak bosku. banget yang dikasih pembatas bahwa dinyatakan atau diumumkan itu tutup. Ini favorit gua kalau mau beliin oleh-oleh, yaitu kaos-kaos obral yang ada tulisannya 50 plus 20 atau bahkan langsung 70. Ya mau gimana lagi, kalau namanya oleh-oleh buat keluarga besar kadang itu terlalu banyak kalau ngambil yang tidak dari rombongan yang banyak diskonnya. Kita bakalan lanjutin perjalanan itu. Kalau menurut supirnya itu minta ke jalan-jalan ke Majalengka. Jadi dari Indramayu ketika kita itu ke Cirebon, ke Grage, baliknya mampir ke Majalengka dulu. Oke lah, di Grage-nya cukup sekian, kita lanjut ke Majalengka. Selama perjalanan kayaknya baterainya low, mungkin kita pasti tempat saja, nanti akan kita ketemu. Dadah dulu. Emang mau kemana sih? Mau ke sana. Ke Ben? Oke. Dadah. Oke gengs, kita udah nyampe di tempat tujuan. Bukan nyampe sih, di area tujuan. Ini adalah, kalau nggak salah itu Bendungan Rentang yang ada di Majalengka. Gue sejujurnya baru kesini. Lagi-lagi El antusias banget di area yang ini. Dia senang sekali jalan-jalan. Sama kayaknya bundanya El juga sangat seneng ya, walaupun dia keberatan karena harus ngemban si kecil Himawari tadi sebenarnya ada sedikit kendala karena pintu masuknya itu ditutup ya karena COVID tadi. Jadi karena kita parkirnya di depan gerbang, tidak bisa masuk mobilnya karena gerbangnya ditutup. Kita itu sedikit ilegal, memaksakan diri, karena gue juga lihat tadi orang-orang lokalnya bisa masuk sih, tapi tidak melalui atau tidak melewati gerbang yang terbuka. Jadi kita terpaksa jualan menuju Bendungan Rentang. Gue sendiri nggak tahu bayangannya Bendungan Rentang itu kayak gimana, tapi kalau dilihat dari pemandangan oke lah. Gue ngebayangin kalau ini pas bulan puasa atau pas liburan, lu bawa bareng someone spesial ke area sini, jalan-jalan bareng, lumayan lah. Apalagi kalau rame, di samping-sampingnya ada yang jualan. Wow, ini kayak semacam tempat spot untuk bareng-bareng lah. Sepanjang jalan ini sebelah sananya itu sungainya lumayan bagus sebenarnya, tapi memang karena tujuannya kita itu ke bendungannya, ya kita jalan. Karena rombongan itu tadi udah di depan, kita akan coba susul pasukan itu, gengs Genji kita.
atau kalau temen-temen itu dengerin lagu yang Biarlah, itu dua personelnya itu ada yang tadi di sana. Biarlah semua bicara tentang diri kita. Kau tetap melangkah tanpa harus ragu. Ini jembatannya, ini bendungannya, she's so beautiful, bagus banget, sayang banget. Sebenarnya karena waktunya memang kita nggak spesialisasi untuk ke bendungan Rentang ini, tapi ini indah, bagus. Jadi kalau yang low budgeting, lo datang ke sini pemandangannya itu ya cukup menyenangkan untuk membuang penat, merefresh otak-otak yang bertumpuk dengan kegiatan sehari-hari. Gue juga agak tertarik dengan jalur sungai yang terbagi tiga tapi berdampingan. Itu sungai yang baru gue lihat. Emang tidak terlalu gede sih, karena di tempat gue juga ada yang namanya Bendungan Perlat, tapi dibagi tiga dengan air yang cukup deras. Gue ngelihatnya itu pemandangan yang baru. El juga kayaknya sangat menyukai. Itu menjadi pemandangan yang menyenangkan, menakjubkan di mata si Eliandra. Kita lihat kondisinya seperti itu, luapan air yang ada di bendungan atau tutupan atau buka tutup memang tidak, gue bilang sih tidak terlalu gede-gede banget ya, tapi kayaknya sih di sini spot nongkrong buat remaja-remaja atau kaula muda. Nah ini dia tag name atau ukiran nama. Kita baca di sana ada tulisan apa itu, PBWS Cimanuk Cisanggarung Bendung Rentang. Ya itu hampir mirip dengan kondisi yang ada di Perlat, yang ada di Desa Jatimunggul, Kecamatan Trisik, kecamatannya gua. Tapi namanya atau spotnya mungkin lebih nyaman ini. Tapi gue juga bisa bilang di Perlat juga ada unsur-unsur keindahan yang sedikit berbeda dengan yang ada di Rentang. Tapi karena areanya di sini itu area terbukanya atau area umumnya luas, jadi di sini pasti lebih rame. Oh ya gengs, itu kita lihat di sana itu ada penduduk lokal yang baru jala kayaknya atau mancing. Gue sedikit pengen lihat ke sana. Gue sempat bicara beberapa untuk nanyain itu kayaknya hasil tangkapannya kayak lele, atau di tempat gue sih kayaknya ini termasuknya Pak ikan apa ya, bukan patin tapi apa, gue nanti gue inget-inget dulu itu jenis ikan apa. Bukan, yang jelas bukan lele, ini sejenis ikan keting atau lundu, tapi gue lupa ya yang gedenya itu ada istilahnya. Ini para bapak-bapak pemancingnya. Oh gengs, itu terlihat lebih gede didapetin. Katanya sih dapat jala, prosesinya adalah di jala. Oh, kalau kita lihat kayaknya kebanyakan itu ya ikan itu ya. Wah, ternyata bukan hanya ikan yang mirip ikan lele itu saja, tetapi ada beberapa ikan yang terpikir ikan apa, mujair. Tapi kalau gue lihat sih itu kayaknya ikan serepeng atau ikan wader, tapi bentuknya gede. Udah jarang di tempat gua kalau ada ikan serepeng itu segede itu. Kalau dulu di kali mungkin masih ada, tapi sekarang
sudah sangat jarang menemukan ikan-ikan wader atau slepeng itu dengan kondisi yang dalam kondisi jumbo. Gue sempat ngobrol dengan bapak-bapak ini. Gue tadinya mau beli tuh ikan buat oleh-oleh pulang, tetapi gue ragu buat buka harganya karena gue nggak tahu bakalan digebukin harganya atau malah dimurahin. Jadi intinya ya karena memang tujuannya kita cuma buat jalan-jalan aja, gue cuma dokumentasi bahwa di Bendungan Rentang ini juga ada penduduk lokal yang memanfaatkan bendungan ini untuk mencari nafkah dengan melakukan jala atau berburu ikan. Oke, kita tinggalin para bapak-bapak ini karena tadi si L dengan Himawari udah duluan ke tempat. Katanya sih sedikit gangguan pencernaan gengs gua karena tadi sempat makan di ayam penyet Surabaya, jadi sekaligus ngisi perut, nyari tempat untuk memperbaiki sistem pencernaan. Oke, ini warung yang ada di Rentang. Biasa pasukan Genzi ini kalau minum nggak jauh-jauh dari es gudai freeze. Ini Pak Jendi, itu Pak Jumadi. Kita ini gengs di pekerjaan, juga satu gengs di klub sepak bola. Sebenarnya ada lagi Bang Yos. Bang Yos itu banyak di channel gua ya, yang punya sanca. Dia juga punya ular kadut albino. Nah ini Bang Yos ini. Bang Yos pamannya si L. Dia itu sekarang lagi punya elang, terus bulus, ditambah kemarin itu ular albino. Oke guys, saya pikir gue pikir itu aja ngevlog kali ini. Akhirnya terima kasih untuk menyaksikannya. Jangan lupa tetap dukung channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di tayangan berikutnya. Oke, yaudah, bye bye.